Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di salah satu rumah Allah, salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk beribadah kepada Allah. Kita sholat maghrib, kemudian sholat sunnah, dan setelahnya kita melanjutkan kajian Islam, membahas kitab adab, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan adab terhadap kedua orang tua. Di pertemuan paling terakhir kita telah membaca bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu bab terakhir yang kita baca. Di malam hari ini kita lanjutkan lagi di bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah, bab yabar walidayhi malam yakun maksiyah. Bab seorang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia taat kepada kedua orang tuanya, dia ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, malam yakun maksiyah, selama bukan maksiat, selama bukan kemaksiatan. Ini beliau ingin kembali menegaskan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu hal yang wajib. Kepada seorang anak. Tapi kewajiban kita untuk taat kepada kedua orang tua itu ada ikatannya, ada ketentuannya, ada syaratnya, yaitu selama bukan dalam hal maksiat. Selama bukan hal maksiat. Karena kita sudah mendengarkan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah berwasiat kepada seorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian pula firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik, menduakannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Tapi syaratnya, ketentuannya, tidak boleh dalam hal maksiat. Kalau dengan mentaati kedua orang tua, kita akan jatuh dalam maksiat kepada Allah, tidak boleh. Kita taat. Tidak boleh kita ikuti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengingatkan kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq, pencipta kita.
Iya, makanya di sini bab yang sangat penting sekali yang belum sebutkan. Setelah beliau menjelaskan kepada kita wajibnya kita taat kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, tapi ternyata beliau bilang malam yakun maksiatan. Selama bukan maksiat, wajib kita taat selama bukan maksiat. Kemudian beliau membawakan dalil akan apa yang beliau ucapkan itu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebutkan 3 dalil yang disahihkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau dalil pertama, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz. Qala haddatsana Abdul Malik ibn Al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri. Lakituhu bir-Ramlah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahar ibn Haushab an Ummi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdul Aziz. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri. Dia berkata saya bertemu dengannya di daerah yang bernama Ramlah. Dia berkata menceritakan kepadaku Rashid Abu Muhammad dari Syahar ibn Haushab, dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Ini hadis, ini sanadnya, ini jalur periwayatannya dari Imam Bukhari sampai kepada Abu Darda. Abu Darda berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Jadi ini apa yang ada dalam hadis ini adalah merupakan wasiat Rasulullah kepada Abu Darda dan wasiat Rasulullah kepada kita. Ini menunjukkan hal ini adalah penting karena namanya wasiat itu adalah sesuatu yang penting. Namanya wasiat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Apa saja itu? Kata beliau, wasiat pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta au hurrikta. Ini yang pertama. Jangan pernah kamu berbuat syirik. Jangan pernah kamu menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun kamu dipotong-potong atau kamu dibakar. Walaupun kita akan dibunuh, tidak boleh kita menduakan Allah dalam hal apapun. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyembah selain Allah dalam seluruh bentuk ibadah kita. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Apakah ke pohon, batu, kuburan, sungai, laut. Tidak boleh. Apakah kepada orang soleh, para nabi, para rasul. Tidak boleh kalau sudah meninggal. Walaupun antum dibunuh. Walaupun kamu dibunuh kata Nabi. Atau kamu dibakar. Karena bahaya. Seorang yang beribadah. Berkurban sesuatu kepada selain Allah. Di dalam kehidupan dunia ini. Di akhirat. Dia akan masuk dalam neraka kekal di dalam. Lihat, saya sudah pernah mungkin sampaikan hadis. Bahwa ada seorang lelaki masuk ke dalam neraka bidubabah. Ada seorang lelaki masuk dalam neraka karena seekor lalat. Yang dia kurbankan untuk selain Allah. Untuk berhala. Ini lalat. Kenapa? Karena ini melanggar perintah dan larangan Nabi. Nabi SAW
mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Berdoa harus kepada Allah. Bertawakal harus kepada Allah. Menyembelih harus kepada Allah. Bernadar harus kepada Allah. Semuanya. Harapan dan cinta kita harus kepada Allah. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah dan meninggal di atasnya, maka dia akan kekal di dalam neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain yang menegaskan hal tersebut, yang menjelaskan kepada kita akan akibat dan sebabnya serta dampak apa yang akan didapatkan kalau seorang itu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, sangat banyak tentunya dalil dalam hal tersebut. Di antaranya misalnya firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dia tidak diampuni. Seorang meninggal di dalamnya, kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Makanya di sini kata Nabi SAW wasiat beliau kepada Abu Darda, la tusyrik billahi syai'a wa in quti'ta au hurikta. Jangan pernah kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan pernah kamu menduakan Allah walaupun antum dipotong, dibunuh, atau antum dibakar. Ada orang yang mengancam, kalau kamu tidak menyembah ini berhala, berdoa kepada kuburan ini, saya akan bunuh kamu. Saya akan bakar kamu hidup-hidup. Walaupun kata Nabi. Karena kalau orang bakar kita dengan mempertahankan untuk tidak beribadah kepada selain Allah, ujungnya surga. Ujungnya surga. Sebagaimana kisah, ada juga seorang lelaki masuk dalam surga fi Dubabah. Masuk di surga gara-gara lalat. Disuruh korban lalat, dia tidak mau. Akhirnya dipenggal lehernya. Karena tidak mau korbankan apa? Lalat. Masuk surga. Masuk surga. Makanya Nabi di sini bilang, jangan pernah kamu berbuat syirik walaupun kamu dipotong atau dibakar. Ini wasiat yang pertama. Ini wasiat yang pertama yang menunjukkan pentingnya kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dari ibadah-ibadah kita. Yang kedua, wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammida. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Wasiat yang kedua, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Sholat fardu, sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam. Yang Nabi SAW katakan dalam hadits Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Di sini kata Nabi, jangan pernah kamu meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja. Kenapa? Karena siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka telah hilang darinya ikatan Islam. Artinya kafir. Sepakat kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin. Siapa meninggalkan sholat karena sengaja atau menentang kewajibannya, dia bilang tidak wajib bagi saya sholat, kafir, keluar dari Islam. Karena menentang rukun kedua dari rukun Islam.
Itu disepakati. Tidak ada perselisihan bahwa orang yang meninggalkan sholat, itu hilang darinya ikatan Islam. Hilang darinya ikatan Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faitabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, itu orang-orang manusia. Kalau mereka bertobat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau ada orang sholat bilangnya bertobat, dia masuk Islam, tapi tidak ada sholat, tidak ada zakat yang dikeluarkan, maka bukan saudara kita dalam agama. Bukan saudara kita dalam agama. Maka Nabi bilang, siapa yang wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan Islam, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Sengaja. Dia tahu sudah masuk waktunya. Tapi sengaja. Tinggalkan. Faqad bari'at minhu dhimmah. Maka sudah lepas ikatan Islam. Sudah tidak ada lagi ikatan Islam padanya. Artinya bukan lagi Muslim. Dalam hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Yang menjadi ikatan antara kita dengan orang kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Ini wasiat yang kedua. Wasiat pertama, Nabi bilang, jangan pernah kamu berbuat syirik kepada Allah. Walaupun antum dibakar atau dibunuh. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala tatrukana sholatal maktubata muta'ammida. Wa man tarakaha muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmah. Yang kedua, jangan pernah kamu meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja. Siapa meninggalkannya secara sengaja, maka telah lepas darinya ikatan Islam. Ini yang kedua. Wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra. Jangan sekali-sekali kamu minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamar adalah kunci dari segala keburukan. Ini wasiat Nabi SAW yang ketiga. Kepada Abu Darda dan kepada kita semua kaum muslimin. Sudah kita maklumi bersama, khamar itu diharamkan. Dengan dalil Al-Quran. Demikian pula hadits Nabi SAW. Dan disepakati oleh kaum muslimin. Makanya Nabi bilang, wala tashrabannal khamr. Jangan sekali-sekali antum kamu meminum khamr. Karena itu adalah kunci dari segala keburukan. Ini larangan, ini adalah wasiat yang ketiga. Dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda dan kepada kita semua yang sampai kepada kita hadits ini. Iya, dan ini kesamaran pengharuman khamar tentunya tidak diragukan dan tidak samar bagi kita. Kemudian yang keempat, wa'ati walidayk. Ini yang menjadi poin kita di pembahasan bab yang belum sebutkan. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Masyaallah. Belum sampaikan sempurna haditsnya, tapi ini poin kita yang kita inginkan di pembahasan kita di malam hari ini. Wa'ati walidayk. Taati kedua orang tuamu. Perintah.
taati kedua orang tua. Ini sudah sering sekali kita singgung. Yang sekali lagi menunjukkan wajibnya kita taat kepada kedua orang tua. Bahkan kata Nabi, wa in amaraka anta takhruj min dunyaka fakhruj lahuma. Kalau orang tua antum menyuruh antum untuk keluar dari dunia yang antum lagi berada di dalamnya, keluar. Antum lagi kerja. Orang tua antum bilang jangan kerja di situ, wajib keluar. Antum punya istri, orang tua antum bilang ceraikan istrimu itu, tidak cocok untuk saya, ceraikan. Kan istri dunia. Walaupun dia menyuruh kepada kamu untuk keluar dari duniamu, keluar karena taat kepada kedua orang tua. Kan itu bukan maksiat. Itu bukan maksiat. Ini menunjukkan besarnya nilai ketaatan kepada kedua orang tua. Makanya tidak heran antum. Di hadits yang kita baca sebelumnya, di beberapa pertemuan yang lalu. Ketika ada sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya, siapa yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi 4 jawabannya itu semuanya orang tua. Ibu, bapak. Ini ketika belum ditanya. Bahkan sampai seperti ini. Kalau antum disuruh keluar dari dunia yang antum lagi miliki, lagi lakukan. Karena taat kepada orang tua. Karena disitulah surga kita. Karena Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Itu kecelakaan. Nabi bilang baik. Man adrokathu abwa walam yudkhilhumal jannah. Celaka kata Nabi bagi seorang yang dia dapati orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Masih cukup ya? Betul. Masih? Baik. Kemudian yang kelima, yang Nabi wasiatkan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang harus beliau jalankan, dan kepada kita semua yang mendengarkan wasiat ini, wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita anta. Ini yang kelima, jangan pernah kamu mencabut ketaatanmu kepada penguasa. Jangan pernah kamu mencabut ketaatanmu kepada penguasa, pemerintah yang sah. Walaupun antum melihat dirimu adalah antum, maksudnya antum melihat diri antum yang benar. Antum adalah antum, maksudnya antum di atas yang benar. Pemerintah salah, tapi tidak boleh kita berontak. Tidak boleh kita pergi demo rame-rame. Tidak boleh. Untuk mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Walaupun antum lihat antum yang benar. Kenapa? Karena wajibnya kita taat kepada penguasa. Allah yang menyuruh kita untuk taat kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Orang yang berkuasa, yang memimpin kalian. Yang memimpin kalian. Bahkan orang yang mencabut ketaatannya dari pemerintah yang sah, itu boleh dibunuh. Tentunya oleh pemerintah. Kata Nabi SAW,
Di dalam sebuah hadis, man ja'akum wa amrukum jami'an ala rajuli yuridu ayyashqa asakum fadribu unuqahu kainan man kan. Siapa yang datang kepada kalian dan mengajak kalian untuk yashqa asa, keluar ketaatan dari pemerintah yang kalian sepakati itu adalah penguasa. Fadribu unuqah, pegang lehernya. Kainan man kana, siapapun dia. Ini hukum terkait dengan orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Dan ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ingat, tentunya kita taat pada hal yang ma'ruf. Sama. Kita taat pada hal yang baik, bukan maksiat. Kalau dia mengajak kita kepada maksiat, tapi kita tidak taati. Cuman tidak berontak. Tidak keluar dari ketaatan, ya, atau memberontak darinya. Karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, situna sana bi imamin jair khairun min lailatin biduni imam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang dolim itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. 60 tahun. Apalagi cuma 5 tahun. 10 tahun. Kan begitu. 60 tahun kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita di bawah kepemimpinan pemimpin yang dolim. Itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Daripada satu malam tanpa pemimpin. Oleh karena itu banyak dari ulama kita, di antaranya Imam Ahmad, sebelumnya Fudail ibn Iyad, mereka semua berkata, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah la ja'altuha fi sultan." Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti akan dikabulkan, maka saya akan jadikan doa itu untuk penguasa. Seandainya saya tahu ada dari doa saya itu yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka saya akan jadikan doa itu untuk penguasa. Ini pentingnya taat dan mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ini yang kelima ya. 6. Selesai? Habis waktu? Masa? Tidak bisa kita habiskan, insya Allah. Di pertemuan akan datang lagi baru kita lanjut di berikutnya. Insya Allah kita akan sambung pembahasannya di pertemuan akan datang. Ini ada pertanyaan, dimulai dari mana dan sampai mana bacaan tasyahud awal dan akhir? Kalau tasyahud awal itu dari at-tahiyat lillahi wassalawatu thayyibatul mubarakatuh, assalamu ala nabi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud awal. Kemudian tasyahud yang kedua, tentunya setelah bacaan tadi maka bersolawat. Ya, dengan solawat banyak tuntunannya, boleh dibaca yang paling lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tasyahud akhir. Itu tasyahud akhir. Kemudian setelah itu ditambah doa perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, "Falyatakhayyar ma syaa minad du'a." Maka kita pilih apa yang kita kehendaki dari doa.
boleh kita berdoa dengan doanya Abu Bakar yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indak warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah itu kita berdoa juga dengan doa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. La tada'anna dubura kulli sholatin maktubah. Jangan pernah dubura kulli sholatin. Jangan pernah kamu meninggalkan setiap penghujung sholat, yaitu sebelum salam. Antakulu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hal-hal yang boleh dan boleh kita berdoa dengan doa yang lain. Boleh kita berdoa dengan doa yang lain. Itu yang dibaca di tasyahud akhir. Setelah itu salam. Setelah itu kita salam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Pertama, boleh bersedekah atas namanya. Boleh bersedekah atas namanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat meninggal tiba-tiba ibunya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Lau takallamat la tasaddaqat." Sepertinya ibunya itu kalau dia berbicara dia akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Dia bertanya, apa atas sedekah anha? Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, atas sedekah anha. Bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya. Dari sini disepakati oleh para ulama, bersedekah atas nama orang tua ibu kita yang telah meninggal, itu sampai pahalanya kepada ibu kita. Sampai pahalanya kepada ibu kita. Itu disepakati. Ya, kalau bersedekah atas namanya sampai pahalanya. Kemudian jenis sedekahnya banyak macam. Boleh bersedekah dengan pahala sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Seperti sahabat tadi bertanya kepada Nabi, apa sedekah yang paling utama untuknya? Yang saya sedekahkan. Nabi bilang, suqyal ma. Kamu beri air minum, apakah gali sumur atau beri air minum. Itu sedekah yang paling utama untuk orang tua yang telah meninggal. Ini diantara amalan yang bisa dilakukan. Di antaranya juga adalah mendoakannya. Mendoakan orang tua yang telah meninggal tentunya. Tentunya. Ini wallahu a'lamu. Dan kalau ada utang puasanya, boleh kita gantikan. Karena Nabi SAW berkata begitu. Man mata wa alai siyab soma'an waliyun. Siapa meninggal dalam keadaan dia punya tanggungan puasa, maka walinya puasakan untuknya. Puasakan untuknya. Boleh. Itu bermanfaat dan sampai kepada si mayit. Iya. Ini ada pertanyaan tentang tidak boleh berbuat syirik walaupun diancam dibunuh. Apakah artinya lebih baik mati? Bukankah boleh berpura-pura agar tidak dibunuh sebagaimana kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Iya, boleh. Boleh hal tersebut, tapi ini Nabi bilang walaupun antum dibunuh walaupun dengan pura-pura, maksudnya tidak ada pertentangannya. Ya, walaupun tidak ada pertentangannya. Kalau boleh berpura-pura dalam keadaan keimanan tetap kokoh di dalam hati, ya, itu namanya pilihan. Tapi ini kalau ancamannya dibunuh. Ancamannya tadi itu dibunuh dan kita disuruhkan berupa ucapan. Berupa apa? Kekafiran berupa ucapan. Kalau perbuatan seperti menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Atau kita disuruh bunuh orang lain, kalau tidak kamu akan dibunuh, tidak boleh. Tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak selamanya tidak mutlak. Seperti yang disebutkan oleh penanya. Tapi ada dawabitnya, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Apa hukum sementara sholat menahan buang air kecil? Kalau dengan menahannya, dia tidak konsentrasi dalam sholat, dia pikirkan, iya, bisa batal.
Tidak sah sholatnya. Karena Nabi SAW bersabda seperti itu. La sholata liman huwa yudafiul akbata. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua perkara. Dua yang berat itu. Yaitu kencing dan air kecil dan air besar. Tidak ada sholat. Jadi kita batalkan itu lebih baik. Kita pergi buang air kecil. Itu lebih baik. Apakah saya harus membaca bacaan tahiyat akhir ketika saya masbuk dan mendapati imam dalam keadaan membaca tahiyat akhir? Tidak. Tidak harus. Karena kita di situ terhitung tahiyat awal, belum akhir. Belum akhir. Jadi kita tidak harus. Apa hukum seorang suami menyatakan cerai kepada istrinya dalam keadaan emosi? Dilihat emosinya. Kalau emosinya menyebabkan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak sah cerainya. Tapi kalau dia emosi biasa, dia tetap sadar apa yang dia ucapkan, sah cerai. Jadi dilihat emosinya. Dilihat emosinya. Asik. Apakah boleh kendaraan yang digadaikan dipakai walaupun sudah akad? Contoh, anak menggadaikan motor anak ke teman, tapi anak udah izin pemakaian motor tersebut. Jadi yang pakai adalah yang menggadaikannya, yang punya, bukan yang sana, ya kan? Begitu ya. Jadi misalnya anak gadaikan motor kepada Akridwan, kemudian motornya anak pakai sendiri, dalam keadaan dia itu motor saya gadaikan kepada si Ridwan, ya kan? Begitu maksudnya. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau Ridwan pakai. Kalau Ridwan pakai adalah haram, jadinya riba. Karena dia ambil manfaat dari yang saya pinjam kepada dia. Kan saya gadaikan artinya saya pinjam uang. Saya jadikan motor itu sebagai penjamin. Kan begitu? Iya, itu tidak boleh kalau dia pakai. Karena masuk dalam kaidah kullu qardin jaru manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya, maka itulah riba. Maka itulah riba. Masuk di riba qard. Riba utang piutang. Riba pinjam meminjam. Itu wallahu a'lam. Masih? Satu lagi. Nanti panjang. Siapa punya pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukup. Baik, habis waktu. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benar itu tentunya datang dari Allah. Yang salahnya itu karena kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.